Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkira wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalal ala al-khair bi wajhillah wa mardatihi wa qurbi wa thawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyid Ahmad Al-Hashimi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi sa'iri salihin fid darin amin. Fi kitabihi mukhtaril ahadith an-nabawiyyah wal hikam al-muhammadiyyah ila anqal idza aradallahu infada qada'ihi wa qadari salaba dawil uquli uqulahum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, ini kita sudah membahas hadis nomor 61 dari kitab Mukhtaril Ahadits. Bahwasanya di sini dijelaskan idza arada, ketika menghendaki siapa Allah infada qada'ihi, untuk meloloskan keputusan Allah, wa qadarihi, dan takdir Allah, qadarnya Allah, salaba, maka melepas atau menghilangkan siapa Allah, zawil ukuli, pada orang yang berakal, ukulahum, pada akal mereka, zawil ukul. Ketika Allah menghendaki terhadap terjadinya takdir Allah, maka Allah mencabut orang yang berakal itu, akal mereka dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak sadar, dia lalai, dia lupa, sehingga yang terjadi adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Hatta yang fudu, sehingga terjadi, sehingga lolos, terlaksana, fihim, pada diri mereka, dzawil ukul, apa yang terjadi, qada'uhu, keputusan Allah, wa qadaruhu, dan takdirnya Allah. Jadi orang kalau sudah ditakdir Allah, akalnya dicabut oleh Allah sehingga dia tidak sadar, sehingga terjadilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Setelah takdir itu terjadi, akalnya dikembalikan. Fa idza qada, maka ketika meloloskan siapa Allah amrahu, pada perkara yang dikehendaki Allah, radda, maka mengembalikan siapa Allah uqulahum, kepada akal mereka, orang-orang yang berakal, wa waqa'at, dan terjadi apa, an-nadamatu, penyesalan. Rawahu Dailami an Anasin. Jadi semisal terkadang kita tidak sadar, di pinggir kita ada sebuah gelas, kita lupa, kemudian tersenggol oleh kita, gelasnya jatuh, pecah. Ini kehendak Allah. Terkadang kita naik motor, sudah berhati-hati kiri kanan, ternyata lupa, mau nginjak rem, lupa, keliru, nginjak gas, sehingga terjadilah kecelakaan. Atau rating, setelah belok ke kanan, rating ke kanan, kemudian kita lupa, tidak mengembalikan ke nol lagi, kemudian kita lurus, dikira belok kanan lagi sama orang, terjadi kecelakaan. Setelah kecelakaan itu terjadi, barulah kita sadar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, iman terhadap takdir, terhadap qadarnya Allah itu sangat penting. Sangat penting sekali. Agar dalam kehidupan ini kita dapat menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selalu merasa terpuruk, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain dan lain sebagainya. Walaupun ketika kita melihat hukum fikih, nahnu nahkumu bidzawahir. Kita melihat secara zahirnya dia yang menabrak, dia yang salah. Akan tetapi orang yang menabrak ini memang dikasih lupa oleh Allah sehingga itulah yang terjadi. Nah, ketika hal itu kita kembalikan kepada Allah, seberat apapun ujian itu, maka akan terasa ringan di hati kita. Ya Allah, ini teguran dari Allah. Ya Allah, saya diuji oleh Allah. Apa hikmah dari ujian ini? Apa saya harus bersabar? Apa ini akan menimbulkan ampunan dari Allah? Apakah Allah akan menghendaki agar derajat saya lebih tinggi, dinaikkan derajat kita karena bersabar atas ujian Allah? Jadi dengan hal ini kita tidak selalu tenggelam dalam menyalahkan orang lain juga, walaupun secara fikihnya kita bisa menghukumi hal itu secara zahirnya. Dia yang salah, dia yang melakukan, dia yang harus dihukum. Tetapi ketika kita memiliki ilmu yang seperti ini, ya kita secara fikih kita lakukan juga, dan secara ilmu tasawuf ada tasamuh, ada pemakluman juga. Dalam istilah lain, idza ja'al qadar amiyal basar. Jika takdir Allah itu datang, maka akan buta mata ini. Setelah terjadi baru sadar, ya Allah, astagfirullahaladzim, saya lupa, saya lalai. Inilah cara Allah SWT menguji hamba-hambanya. Oleh karena itu janganlah kita sombong, janganlah kita selalu keaku-akuan, karena semua yang terjadi ini atas kehendak Allah SWT, dan kita tidak memiliki daya dan upaya melainkan atas pertolongan Allah SWT. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya melainkan atas pertolongan dari Allah SWT yang maha tinggi, yang maha agung. Nah, ini penting kita sampaikan kepada anak-anak kita tentang ilmu qada qadar, tentang takdir, agar anak-anak kita menjadi orang yang bersabar, orang yang santun. Terkadang itulah yang terjadi atas kehendak Allah. Orang tidak sengaja menginjak kakinya, kemudian dia emosi dan lain sebagainya, dia tidak memaafkan, terjadi perkelahian dan lain sebagainya. Ini sangat membahayakan. Dengan iman terhadap takdir, maka insya Allah akan terjadi kedamaian dimanapun kita berada. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.